Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan. Di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-158. Kali ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Seperti biasa apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan bersama-sama. Markus 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Amin. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersaat teduh, duduk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Roh Kudus, kami mohon urapi setiap hati, telinga, dan pikiran kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini kami siap mendengarkan isi hati-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kebenaran firman kali ini mengajar kita sekalian apa saja tantangan di dalam pelayanan Yesus. Karena diceritakan kali ini, Yesus kembali ke tempat asalnya. Yesus dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Bukan karena ia dilahirkan di sana. Yesus lahir di Betlehem Efrata, tapi kemudian ia dibawa lari dan besar di tanah Nazaret. Saudara ya. Jadi sebenarnya Nazaret ini adalah kota kecil, saudaraku ya. Sebuah wilayah yang tidak terkenal. Jadi ada kurang lebih 500 penduduk saja. Dan bisa dikatakan masyarakatnya sangat menjaga reputasi keluarganya. Nah, Yesus kembali ke sana, entah apakah maksud dan tujuannya. Tapi saya percaya bahwa sekali lagi, pelayanan Yesus memang ia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk mengabarkan berita sukacita. Kalau ada orang yang sakit, ia sembuhkan. Kalau ada orang yang mengalami pergumulan, ia akan tolong. Makanya firman Tuhan berkata Yesus berkeliling sambil berbuat baik, saudaraku ya, kemana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat perikop kali ini kita akan belajar sesuatu yang
ya bisa dibilang sesuatu yang urgent sekali ya. Dimana dari pembacaan kita tadi ada satu lompatan dari rasa kagum orang-orang ya, berubah menjadi penolakan. Dari awalnya ketika Yesus mengajar di sinagog atau tempat ibadah, orang-orang heran, orang-orang takjub. Tetapi kemudian kenapa rasa heran dan rasa takjub mereka tiba-tiba berubah menjadi penolakan? Karena lagi-lagi, kembali lagi, bahwa wilayah Nazaret itu orang-orang yang selalu melihat kepada reputasi keluarga. Selalu melihat kepada orangnya akhirnya. Kalau kita baca di sini ya, orang-orang bertanya-tanya ketika mereka takjub dan heran melihat pengajaran Yesus yang luar biasa. Ketika ia mengajar dan membuat orang takjub, itu berarti pengajarannya itu sangat mencelikan, membukakan telinga, sangat mengena lah. Ibaratnya kalau saudara mendengarkan khotbah ya, saudara nggak ada ruang bagi saudara untuk ngantuk dan tertidur. Saudara antusias mendengar khotbahnya. Saudara seperti dibukakan sesuatu yang baru. Karena firman Tuhan lagi-lagi berkata kalau Yesus itu mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan pengajar-pengajar Yahudi yang lain. Yesus mengajar dengan penuh otoritas, penuh kuasa, penuh urapan mungkin kata orang sekarang. Sebenarnya pertanyaan ini yang muncul di hati orang-orang yang menyaksikan pengajaran Yesus ini. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya, saudaraku ya? Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ada satu fakta yang akan kita kupas ya. Menurut saudara, Yesus itu dipanggil guru atau yang diterjemahkan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata rabi, ya. Apakah gelar rabi yang dialamatkan kepada Yesus itu betul-betul gelar akademisi, saudaraku? Atau tidak? Jadi pada masa itu memang umumnya guru atau rabi itu harus belajar dari sekolah rabinik yang disebut dengan Bet Midrash ya. Jadi bahasa Yahudi, bahasa Israel tuh 11-12 sama bahasa Arab ya. Midrash itu, jadi bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu bisa dibilang sebagai mother tongue-nya, ya, indukannya, ya. Karena di zaman Yesus masih belum ada bahasa Arab. Pada masa itu indukannya itu ya bahasa Ibrani itu, bahasa Aram, itu bahasa-bahasa yang sudah kuno, saudaraku ya. Jadi Midrash itu kan mirip dengan bahasa Arab madrasah, ya. Jadi sekolah rabinik pada masa itu disebut dengan Bet Midrash. Jadi Bet Midrash itu atau sekolah rabinik itu punya otoritas dan pengakuan dari komunitas. Lalu bagaimana mungkin muncul pertanyaan? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Jadi tidak ada catatan sejarah yang memang menulis apakah Yesus terbukti menjalankan atau mengenyam pendidikan di sekolah Bet Midrash. Tidak ada catatan sejarahnya, saudara ya. Jadi dengan pertanyaannya orang-orang yang ada di Nazaret ini, kemungkinan besar Yesus memang tidak menempuh pendidikan di Bet Midrash. Tetapi sebagaimana kebanyakan anak laki-laki yang dilahirkan di keluarga Yahudi, maka Yesus
tentu belajar dasar-dasar Yudaisme, saudaraku ya. Jadi Yesus belajar dasar-dasar Yudaisme. Yang jadi pertanyaan, mengapa orang memanggil Yesus itu rabi kalau ia tidak menempuh pendidikan di Beit Midrash, pendidikan formal? Nah, perlu saudara ketahui juga bahwa di zaman itu, pada abad abad keempat ya sebelum Masehi, sampai dengan pada tahun 30 Masehi, penyebutan rabi itu fleksibel sebenarnya, saudaraku. Jadi rabi ini bisa digunakan untuk menyapa atau memanggil guru yang dihormati, tanpa harus orang itu berasal dari sekolah formal Beit Midrash tadi, saudara ya. Nah, baru pada tahun 70 Masehi, tepatnya setelah Bait Suci dihancurkan, kan agama Yudaisme atau keyakinan Yudaismenya Yahudi itu beralih ke bentuk rabinik, saudaraku ya. Jadi kepada pimpinan dan tuntunan rabi-rabi. Sehingga sekolah formal rabi menjadi lebih baku dan gelar rabi itu diinstitusikan. Dengan kata lain, orang yang bersekolah di sekolah rabi atau Beit Midrash itu, lulusannya baru layak disebut sebagai rabi secara institusi, secara akademis. Nah, saya meyakini memang Yesus tidak menempuh pendidikan secara rabinik, karena tidak mungkin orang-orang di Nazaret bisa bertanya seperti ini. Dalam ketakjuban mereka, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Mereka nggak perlu bertanya kalau seandainya mereka tahu, oh iya dia Yesus, kabarnya dia ikut sekolah Beit Midrash, sekolah rabinik di Yerusalem. Wajar aja dia bisa punya pengetahuan seperti itu. Sementara reputasi Nazaret itu, kabarnya ini saudara ya, Nazaret itu kota yang terkenal dengan penghasil kriminalisme. Orang-orang kriminal itu dari Nazaret kebanyakannya. Kota yang tidak terkenal dan dianggap tidak ada sebenarnya. Saking gak pentingnya nih kota, saudaraku ya. Sehingga sekali lagi ketika Yesus pulang kampung istilahnya, dan dia mulai mengajar di sana, karena pelayanan Yesus memang seperti itu. Dia memberitakan kabar sukacita, pengharapan. Ya, dia memulai terlebih dahulu. Fokusnya memang pertama-tama ke saudara sebangsanya, orang-orang umat Yahudi. Tapi juga kita tidak menutup mata bahwa sebelumnya Yesus pun melakukan perjalanan menyeberang danau menuju ke wilayah Dekapolis, di mana wilayah Gerasa atau Gadara itu adalah wilayah dari bangsa orang yang tidak mengenal Tuhan atau bangsa kafir ya. Ternyata Yesus juga memberitakan kabar sukacita atau berita Injil ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ketakjuban orang-orang di Nazaret tiba-tiba berubah menjadi penolakan. Karena mereka mulai satu dengan yang lainnya komplain. Ya, bukankah kita mengenal dia kan anak tukang kayu dan dia sendiri tukang kayu. Ya. Dan di sini Yesus heran. Yesus menunjukkan kekecewaan emosional yang dalam. Karena ia tentu memberitakan kabar sukacita ke sana supaya orang-orang di sana diselamatkan. Lalu muncullah ungkapan, tak ada nabi dihormati di kampung halamannya. Yang artinya muncul dari kebiasaan menilai orang berdasarkan status sosial, bukan pewahyuan. Karena memang masyarakat Yahudi abad pertama itu sangat menjunjung status sosial dan asal rohani, saudaraku. Maka mereka sulit percaya bahwa seorang dari bawah itu bisa digunakan oleh Tuhan. Mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kita juga terus terang aja lah, saudaraku. Saudara mau dengar mana nih pengkhotbah? Kalau ada iklan ya,
pemberita firman Tuhan. Lalu saudara dikasih tunjuk, ini orang pastor pendeta ini gelarnya PS di depan, di belakang namanya ada MTH. Di depannya ada nggak cuma PS DR, dokter. Di belakangnya ada MTH, ada PhD mungkin, atau gelar S3 teologi seperti itu. Selama saudara masih memandang bahwa orang yang lulusan sekolah teologi S3 doang yang betul-betul dipakai Tuhan, maka saudara akan terjebak memandang seperti orang-orang di Nazaret. Saudara menilai hanya sebatas status sosial dan pendidikan rohani yang tinggi. Saudara tidak belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Saudara harusnya melihat bahwa orang-orang pilihan Yesus itu bisa dibilang 90% lah, saya berani bilang, adalah orang yang tidak punya pendidikan yang matang dalam teologi. Kebanyakan di antara mereka ialah nelayan, pemungut cukai. Saudaraku ya, banyak di antaranya memang nelayan. Ya, ada yang pemberontak, ya, dari golongan zelot. Murid Yesus yang terdidik, ya, itu pun setelah ia sudah bangkit dan naik dalam pelayanan rasul-rasul, ya Rasul Paulus, itu murid Yesus. Karena Yesus menjumpai dia, membutakan dia, memanggil dia secara pribadi. Saulus, Saulus, ketika namanya masih Saulus, dipanggil oleh Yesus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena penganiayaan Saulus terhadap jemaat Tuhan, berarti dia sedang melakukan kepada Yesus. Saudara tidak usah sedih. Kalau hari ini saudara mau beribadah, saudara dipersekusi, diserang, dibubarkan, apapun yang orang perbuat terhadap saudara, mereka sedang menyakiti Yesus, bukan menyakiti saudara saja. Serahkanlah penghakiman itu kepada Tuhan. Bagian kita hanyalah berdoa, mengampuni, dan memberkati. Karena kebanyakan dari orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jangan terjebak seperti orang-orang yang di Nazaret. Ya, saya ulang lagi ya. Muncul statement seperti ini dari kebanyakan mereka. Bukankah ia ini anak tukang ia ini tukang kayu? Mulai ngomong masalah pekerjaan. Anak Maria. Sebutan anak Maria itu kan sindiran. Harusnya dia disebut dengan anak bapaknya, anak Yusuf harusnya. Kenapa jadi anak Maria? Mungkin ada sedikit sindiran di dalamnya bahwa Maria kan melahirkan memang oleh mujizat. Tetapi logika orang pada masa itu ya, dan logika daripada orang yang mengejek Yesus hari ini, dikatakan bahwa Yesus anak haram, bahwa Maria ini hamil di luar nikah. Makanya ia disebut sebagai anak Maria. Harusnya kan kalau memang dia anak bapaknya ya anak Yusuf pada sebutannya, saudaraku ya. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Di sini ada ungkapan, ada penyebutan dari orang-orang Nazaret mengenai saudara-saudaranya. Ya, muncul pertanyaan, apakah ini saudara kandung Yesus dari ibunya Maria, ibu secara lahiriahnya, atau ini saudara-saudara yang ya punya makna lain, saudaraku ya. Kalau dari golongan Katolik meyakini bahwa saudara-saudaranya ini mungkin sepupunya, karena mereka meyakini bahwa Maria ini selamanya virgin, perawat. Makanya disebut Holy Mary. Dia adalah perawan Maria. Apapun itu penafsiran orang, ya saudaraku, karena ini juga tidak terlalu ditekankan. Kita cuma ditunjukkan bahwa ini adalah saudara-saudara Yesus. Pada poinnya orang-orang menilai keluarganya lagi-lagi. Mereka ngejudge Yesus dari keluarganya. Keluarganya kita kenal, pekerjaannya kita tahu, saudara-saudaranya kita kenal bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara perempuannya juga bersama-sama dengan kita. Dan karena melihat itu mereka kecewa.
Persis seperti kebanyakan kita juga hari ini. Saudara, saya ini tidak punya latar belakang pendidikan teologi ya saudaraku ya. Pelajaran misi Injili yang istilahnya tuh di luar institusi saya pernah lalui. Pendidikan menjadi istilahnya tuh pelayanan, praktek lapangan, ya, pemberitaan Injil ke daerah-daerah, KKR. Saya pernah melakukan itu, saya pernah menjalani itu. Tetapi secara akademisi saya bukanlah sarjana teologi ya. Saya ini sarjana kehutanan, bukan sarjana ketuhanan, saudaraku ya. Beda tipis saja kehutanan sama ketuhanan, saudaraku ya. Tapi yang saya tahu, ketika saya ditebus, saya diselamatkan oleh Tuhan, maka saya menjadi hamba Tuhan. Saya dipenuhi Roh Kudus, maka sama seperti Tuhan memakai Petrus, ya, Yakobus dan Yohanes yang notabene adalah ya sarjana perikanan dan pelayaran dan kelautan, tapi Tuhan bisa pakai untuk menjadi penjala ikan. Maka saya percaya juga Tuhan bisa pakai saya. Biar gini-gini, saudaraku, saya pernah beberapa kali, bahkan beberapa tahun melayani di LP, di penjara, khotbah loh saudaraku. Di institusi-institusi seperti kantor, di bank. Saya pernah khotbah, mengajar di sekolah-sekolah kampus, saya pernah mengajar firman Tuhan. Seandainya orang mulai menyelidiki diri saya, dan mereka tidak mendapati bahwa saya ini bukan lulusan dari sekolah teologi, ya mungkin ada orang akan bilang, dia ini pendeta jadi-jadian, dia bukan pendeta keluaran sekolah, bukan pendeta keluaran, tapi pendeta kejadian. Orang mungkin akan menolak saya. Orang mungkin tidak akan mau dengar khotbah saya. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah selama ini mengikuti channel ini, apa yang saudara rasakan ketika mendengarkan kebenaran firman yang saya sampaikan? Kalau saudara merasa diberkati, dibangun, dan dari pengajaran itu saudara bertumbuh dari hari ke hari, maka ketahuilah Roh Kudus yang sedang mengajar saudara melalui saya. Saya hanyalah alat kemuliaan di tangan Tuhan. Saudara pun bisa menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Ketika saudara bersaksi, ketika saudara memberitakan Injil sukacita, lupakanlah masalah ya institusi akademisi. Kalau saudara punya uang, kalau saudara punya kesempatan untuk bersekolah secara teologi, silahkan, saya tidak menggugat. Tetapi saya juga harus membuka fakta bahwa kebanyakan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan justru orang-orang yang tidak punya background teologi ya. Kita harus jujur apa adanya. Ya. Yang saya takut begini, maaf ini sedikit koreksi aja, bukan saya sok-sokan ya. Kebanyakan orang yang sekolah teologi yang tinggi-tinggi, ujung-ujungnya saya ngelihat kebanyakan dari mereka, maaf, malah terlibat urusan politik, malah jadi alat partai. Malah yang tinggi-tinggi sekolahnya itu suka khotbah dengan istilah yang tinggi-tinggi. Cuma pengen mamerin bahwa aku ini sekolah teologi ya, sudah sampai S3 loh. Keluar istilah-istilah yang membingungkan jemaat. Lah ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau malah bikin jelimet orang yang dengar. Kalau sekolah tinggi-tinggi itu bisa memaparkan dengan lebih gamblang, lebih jelas, lebih terang benderang. Lebih jujur apa adanya, itu baru benar sekolah teologianya. Kalau malah bikin orang bingung, hanya ingin menunjukkan, saya ini sekolah S3 loh. Kalian harus mengerti terminologi dalam dunia kekristenan. Mulai bahasa-bahasanya tinggi-tinggi. Sehingga orang-orang yang ya dari strata sosial yang rendah itu sukar sekali memahami. Beda dengan Yesus. Dia mengajar penuh kuasa. Sampai-sampai orang bingung, ini dari mana dia dapat hikmat seperti ini ya? Saya mau kasih tahu. Kalau saudara memegahkan sekolah teologiamu, dan engkau mulai tidak lagi mengandalkan Roh Kudus dan mengandalkan kemampuan otakmu semata, lihat khotbahmu bakal tawar, bakal hambar, bakal tidak punya kuasa. Persis seperti apa? Seperti guru-guru ahli-ahli Taurat di masa itu. Cuma teori doang, tidak ada kuasa yang menyertai. Dan yang terakhir pembahasan kita, saudaraku ya. Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka.
dengan penolakan mereka. Ya. Yesus heran. Tetapi poin yang utama yang saya mau tunjukkan kepada saudara ialah mereka tidak mengalami mujizat, ya, tidak mengalami mujizat, tidak banyak mujizat terjadi. Bahkan Alkitab di sini mengatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di situ. Namun ada kecuali di sini ya, menyembuhkan beberapa orang sakit dengan menumpangkan tangan atasnya. Ya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Sementara dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, dari bangsa-bangsa kafir, ya, salah satunya dari wilayah orang yang tidak kenal Tuhan, ya, Yesus malah kagum dengan iman mereka. Yesus kagum dengan iman dari seorang perempuan Sirofenisia. Yesus kagum dengan iman dari seorang perwira di Kapernaum yang notabene orang Romawi, bukan orang Yahudi. Yesus kagum dengan iman mereka. Yesus kagum dengan iman seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Hanya punya iman pengen memegang ujung jubah Yesus. Tapi di sini Yesus kagum dan heran dengan ketidakpercayaan mereka. Sebenarnya ini bentuk kesombongan yang paling berat, saudaraku. Ketika engkau sudah melihat pekerjaan Roh Kudus dan engkau menolak dalam hatimu hanya karena standarmu tidak sesuai seperti itu. Waduh, saudaraku, ayo bertobat Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya sekedar menilai apa-apa itu selalu dengan ukuran dan takaranmu saja. Belajarlah melihat kalau memang ada kuasa Tuhan bekerja atas seseorang, mujizat Tuhan terjadi. Dan saudara melihat buah-buahnya itu memuliakan Tuhan. Buah-buahnya itu ke arah kepenuhan Kristus. Ya hormati itu. Jangan nuntut yang aneh-aneh. Oh dia gak sekolah teologi ya. Mujizatnya itu palsu. Saudara mulai seperti orang Yahudi Farisi maksud saya. Ia tidak dapat mengadakan mujizat. Menumpangkan tangan bagi saya itu mujizat yang biasa. Mujizat yang luar biasa itu mempercayai dengan cukup sepatah kata saja yang kau sampaikan Tuhan. Hambaku itu akan sembuh. Pegawaiku akan sembuh. Itu iman luar biasa. Kalau Yesus harus sampai menumpangkan tangan itu biasa aja imannya, saudaraku. Makanya tidak banyak, bukan berarti Tuhan itu tidak berkuasa ya. Tuhan tetap berkuasa. Tetapi kenapa tidak banyak ya, tidak terjadi kesembuhan di sini ya? Karena spirit komunitas ini yang ada di Nazaret ini begitu sombong, begitu tertutup. Mereka menutup hati mereka terhadap kuasa dan pewahyuan ilahi, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saudara pelajari di sini? Apa yang saudara pelajari di sini? Tangkap pesan Tuhan. Apakah kita terbuka terhadap karya Tuhan melalui orang yang kita anggap biasa? Apakah ketidakpercayaan kita sedang membatasi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah kita menilai pemimpin atau pengkhotbah berdasarkan asal-usul bukan isi berita Injilnya? Dan apakah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di keluarga dan komunitas kita? Atau justru kita terlalu mengenal hingga kita menolak? Memang saya harus akui, orang di rumah, istri, anak-anak yang paling mengenal kita, khotbah kita itu harus betul-betul memenangkan hati mereka terlebih dahulu. Ya, kalau saudara di rumah dihormati, menjadi suami yang bertanggung jawab, ya, maka ketika engkau memberitakan firman di luar itu lebih powerful, saudaraku ya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami. Dan di kesempatan kali ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mendidik kami melalui kebenaran firman di dalam
Markus pasal 6 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan, berikan kami hikmat pengertian yang mendalam, supaya kami tidak lagi menilai orang dalam standar dan takaran kami yang terbatas, Tuhan. Biarlah kami menghormati siapapun yang datang dalam nama Tuhan dan memberitakan Injil firman-Mu yang sejati. Terima kasih untuk berita firman-Mu, Tuhan. Biarlah ini kami boleh simpan dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi dasar kekuatan kami, boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya, diberkatilah kiranya jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman di kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.